Welcome back to my YouTube channel Nabila29. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas atau mengkaji puisi doa karya Chairil Anwar menggunakan pendekatan struktural. Tapi teman-teman udah tahu belum apa itu pendekatan struktural di dalam karya susastra? Ada banyak pandangan terhadap pendekatan struktural, namun secara umum pendekatan struktural yaitu mengkaji suatu karya susastra dengan mempelajari unsur-unsur struktur teks karya susastra dan hubungannya satu sama lain, namun terlepas dari segala hal yang ada di luar karya susastra tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu bukan bahwa suatu karya susastra itu dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namun dalam pendekatan struktural yang dikaji hanyalah seputar teksnya saja, yakni unsur intrinsik. Sedangkan unsur ekstrinsik tidak termasuk karena berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar teks seperti biografi pengarang, sejarah, atau latar belakang sosial masyarakat. Jadi, yuk kita mengkaji puisi doa karya Chairil Anwar menggunakan pendekatan struktural dengan mengkaji unsur-unsur intrinsik dan hubungan antar unsur-unsur tersebut. Nah, unsur intrinsik dalam puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Yang kedua, unsur fisik. Unsur fisik merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Unsur batin, yang pertama, tema. Puisi doa karya Chairil Anwar mengungkapkan tema tentang ketuhanan. Hal ini tergambar di setiap larik pada bait puisi yang menggambarkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Misalnya, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Nah, dari 3 larik puisi tersebut menggambarkan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, perasaan. Nah, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya semakin tergambar dengan perasaan terharu dan rindu yang terkait dengan penggunaan diksi, termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling, yang menunjukkan penyesalan seorang hamba dan rasa ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, nada. Nada juga berhubungan dengan tema dan perasaan. Berhubungan dengan tema ketuhanan dan perasaan, nada yang digunakan adalah sedih menggambarkan hubungan hamba dan Tuhannya dengan rasa penyesalan seorang hamba, yang terlihat pada kutipan berikut. Selain itu, nada yang digunakan adalah mengajak pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan, maka dekatkan diri pada Tuhan. Yang terakhir, amanat. Setelah memahami tema, perasaan, dan nada, maka kita akan mengetahui amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, yaitu agar menghayati hidup dan selalu dekat dengan Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Penyair juga mengingatkan pada hakikatnya, hidup kita hanyalah sebuah pengembaraan di negeri asing yang suatu saat akan kembali juga. Hal ini dipertegas penyair pada bait terakhir seperti berikut. Selanjutnya, unsur fisik. Yang pertama, diksi. Pada puisi doa karya Chairil Anwar, diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang haru, lemah, dan bimbang. Pada puisi ini menggunakan diksi yang sederhana, namun dari diksi yang sederhana itu timbul rangkaian bahasa kias. Mengenai diksi, pengarang menggunakan kata yang berlainan untuk menyebutkan makna yang sama. Misalnya pada penuh seluruh, memang dua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Namun penulis menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Selain itu, pada puisi ini terdapat kata atau diksi hilang bentuk yang bermakna kehancuran. Jika pengarang langsung saja menggunakan kata hancur, walaupun maknanya sama, namun keutuhan makna dalam baris tidak akan terbentuk sempurna. Yang kedua, kata konkret.
Untuk mengkonkretkan bahasanya yang menggambarkan penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali ke jalannya menggunakan kata-kata tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata lilin yang disandingkan dengan kata tinggal kerlip menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Lalu pada kutipan puisi, di pintumu aku mengetuk. Kata pintu di sini menggambarkan jalan. Lalu diiringi dengan kata aku mengetuk menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Yang ketiga, rima. Rima akhir yang dominan adalah U dan I. Bunyi U memberikan kesan yang penuh atau bulat. Dengan bunyi U juga bisa memberikan kesan menguatkan makna. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Selain U, ada juga bunyi I. Bunyi I di sini memberikan kesan nada tinggi. Kombinasi bunyi U dan I membuat nada pengucapan pada puisi relatif beragam. Ada rima identik dalam puisi tersebut. Rima identik ini akan mempertegas makna karena terjadi pengulangan kata atau diksi pada beberapa bait. Rima identik yang terdapat pada puisi itu adalah kata Tuhanku. Kata ini digunakan secara berulang karena sesuai dengan tema puisi yaitu ketuhanan, sehingga kata itu akan lebih menunjukkan pada makna doa yang ditujukan kepadanya. Selain rima identik, ada juga rima rupa pada kata penuh dan seluruh. Yang keempat, tipografi. Penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal larik. Penulisan huruf kapital di setiap awal larik menggambarkan sesuatu yang tegas. Maksudnya penulis mengungkapkan dengan tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Ada bait yang menjorok, ada yang tidak. Menggambarkan keadaan penulis yang kacau dan tidak teratur saat dirinya mengalami krisis iman. Pada puisi doa tidak digunakan tanda baca titik. Hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penyair terus berlanjut dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga tidak diberikan tanda baca titik untuk memperjelas bahwa masalah yang tengah dialami penyair bersifat kronologis dan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, majas. Aku mengembara di negeri asing merupakan majas metafora yang berarti kebingungan dengan hidup yang sedang dijalani. Lalu pada kutipan, aku hilang bentuk, remuk, mengandung majas hiperbola yang berarti tidak berwujud lagi, dan penuh seluruh yang berarti sungguh-sungguh ada. Majas yang digunakan pengarang membuat puisi semakin padat. Pemadatan ini mempengaruhi bentuk puisi dan unsur keindahannya. Yang keenam, imaji atau citraan. Yang pertama, imaji penglihatan. Pada bait pertama, penyair memanfaatkan citraan visual dengan memanfaatkan bahasa kias berupa majas metafora untuk melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhan. Pada kutipan pertama, setelah membaca kata tersebut, pembaca seolah-olah melihat ada seseorang yang sedang terdiam. Pada kutipan kedua, rangkaian kata itu mengajak kita melihat seberkas cahaya kecil walaupun itu sebuah perumpamaan semata. Selanjutnya, imaji pendengaran. Dari kutipan tersebut, seolah-olah kita diajak oleh penyair untuk mendengarkan ucapannya. Yang terakhir, imaji perabaan. Pada kutipan tersebut, penyair ingin menyampaikan kesan panas yang dirasakan olehnya.